Baiklah, baiklah. Waktunya makan, waktunya makan. Siap. Wang Suomei. Kotak bekal seharga 5 yuan Tiongkok di lokasi konstruksi. Kau bahkan enggan makan. Kau hanya makan ini. Apa tubuhmu bisa menanganinya? Kalau menurutku, uang ini lebih menenangkan untuk menyimpannya sendiri. Biarkan putra angkatmu itu menguras habis dirimu. Apa itu sepadan? Tidak ada yang namanya layak atau tidak layak. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah lama melupakan masa lalu. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, Xiang Er selalu berada di sisiku. Saling mengandalkan. Orang tua mencari uang. Bukankah itu semua untuk anak-anak mereka? Seperti kata pepatah, disebut besarkan anak untuk menopang di hari tua. Besarkan anak untuk menopang di hari tua. Sekarang setelah kau tua, kau masih datang ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Katakan padaku, nasib macam apa ini? Istriku. Putri kita akan menikah. Jika kau ada di sini, betapa indahnya itu. Ayah memikirkan mama lagi kan? Aku punya firasat. Mama akan segera kembali bersama kita. Ayo, hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga ketua. Pergi dan bersihkan tempat pernikahan. Untukku, buatlah bersih tanpa noda. Ingat untuk membersihkannya dengan saksama. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan gaji bulan ini. Baik. The film was translated and narrated by M. Media. Xiang Er akan menikah. Ada apa ini? Halo semuanya, saya adalah pengantin pria, Wang Shen. Sebenarnya, saya sudah yatim piatu sejak kecil. Saya belum pernah merayakan ulang tahun, dan juga belum pernah merasakan kehangatan keluarga. Sampai saya bertemu Yan Yan. Tidak, Xiang Er. Apa kamu lupa memberitahu Mama kalau kamu akan menikah? Terima kasih sudah memberiku keluarga pertama kalinya. Saya pasti akan, sebagai balasan, ku beri Anda rumah yang lebih hangat. Selanjutnya, kita akan ada segmen upacara teh dan perubahan alamat. Kami telah mengundang ayah mempelai wanita dan kakak laki-lakinya untuk naik ke panggung sebagai saksi. Mohon sambut mereka dengan tepuk tangan. Karena mempelai pria, dia tidak memiliki orang tua. Oleh karena itu, untuk segmen berikutnya, kerabat mempelai wanita akan bertindak sebagai saksi. Xiang Er jelas berjanji padaku bahwa dia akan segera memberitahuku tentang pernikahannya. Dia bahkan bilang akan menjadikanku ibu tercantik di dunia. Tapi kenapa dia bilang dia yatim piatu? Semuanya, saya yakin kalian semua tahu bahwa istri saya menghilang 20 tahun yang lalu. Jadi hari ini, kakak laki-lakinya akan menghadiri pernikahan adik perempuannya menggantikan ibu kita. Namun, saya percaya, istri saya pasti akan kembali kepada kita, dan keluarga kita akan bersatu kembali. Ayah benar. Saya belum pernah punya ibu. Mulai sekarang, Ibu Yan Yan akan menjadi ibu saya. Saya yakin Mama pasti akan kembali. Dia pasti ibu tercantik di dunia. Aku tidak menyangka mempelai pria begitu berbakat dan tampan, dan begitu berbakti. Keluarga Fu pandai memilih orang. Xiang Er, kamu pasti salah paham. Mama ada di sini. Wang Sang, ada apa ini? Ibu apa? Saya sudah yatim piatu sejak kecil. Saya bahkan tidak mengenal petugas kebersihan ini. Dia pasti melihat bahwa saya yatim piatu dan menikahi putri keluarga Fu. Jadi dia mencoba menempel untuk mendapatkan keuntungan. Xiang Er, bagaimana bisa kamu berbohong? Kau petugas kebersihan. Beraninya kau datang ke grup Fu kami untuk memeras uang. Kurasa kau pasti sudah bosan hidup.
menantu perempuan. Aku tidak berbohong padamu. Aku ibu angkatnya. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Betapa menjengkelkan. Saya tidak menyangka, meskipun sudah berhati-hati, Anda tetap datang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Wanita tua, siapa menantumu? Apa kau pura-pura gila untuk membuat masalah padaku? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu. Sheng Er, kamu berjanji pada Mama. Saat kamu menikah, kamu akan segera memberitahuku. Bagaimana bisa kamu tidak mengakui aku? Aku. Wang Sang, jelaskan dirimu dengan jelas. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Yan, kamu tahu. Saya sudah yatim piatu sejak kecil. The Kau film wanita was tua tak tahu malu. translated Apa and kau dengar itu? narrated by Wang San M bilang. Media. Dia tidak mengenalmu. Baiklah, karena kau tidak mengenalnya. Kalau begitu tampar dia 50 kali untukku. Dan kemudian patahkan salah satu kakinya untukku. Yan, hari ini adalah hari pernikahanmu. Apa kamu harus begitu keras kepala? Kakak, hari ini bukan hanya hari pernikahanku, tapi juga hari penting bagi grup Fu. Aku melakukan ini untuk melindungi reputasi grup Fu, agar orang-orang sepertinya tidak akan berani sembarangan datang dan membuat kami jijik lagi. Yan, Jin Yang. Apa yang dikatakan kakakmu bukan tanpa alasan. Jika kebaikan tidak memiliki batas, maka ia kehilangan maknanya. Ibumu akhirnya berhasil membangun otoritas keluarga Fu. Ini jelas tidak bisa dihancurkan di tangan kita. Kenapa kau belum bertindak? Apa? Jangan bilang kau dan orang ini benar-benar punya semacam hubungan? Jin Yan, saya benar-benar tidak mengenalnya. Kalau begitu, kenapa kau tidak bertindak cepat? Mama, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena datang ke sini. Tolong jangan salahkan saya. Sheng Er, apa kamu benar-benar akan memukulku? Saya tidak punya ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan seperti Anda. Kamu benar-benar memukulku. Wang Sang, kau ini laki-laki atau bukan? Gunakan lebih banyak kekuatan. Aku ibumu. Anda sama sekali bukan ibu saya. Ini tidak mungkin. Ternyata kau wanita tua tak tahu malu. Kau benar-benar berani mengikutiku sampai ke sini. Itu kau. Benar-benar kau. Semuanya, tolong lihat dengan jelas sekarang. Orang ini berulang kali telah merencanakan sesuatu terhadap grup Fu kita. Hari ini, aku akan memastikan dia mendapat pelajaran yang bagus. Pukul kepalanya. Sheng Er, kesalahan apa yang sudah kuperbuat padamu? Sampai kamu memperlakukanku seperti ini. Diam, saya akan mengatakannya lagi. Saya yatim piatu. Anda sama sekali bukan ibu saya. Berhenti. Itu kau. Benar-benar kau. Kau kembali. Ayah, dia hanya orang yang tidak tahu malu. Petugas kebersihan yang tidak pernah puas mengambil keuntungan. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Apa yang kau katakan? Dia tidak tahu malu. Dia seorang petugas kebersihan. Ya, ayah. Petugas kebersihan ini bau kemiskinan. Dan penuh niat jahat. Mencoba merusak pernikahan saya dan Yan Yan. Ini sungguh hilang kemanusiaannya. Sungguh orang gila. Ayah, ini semua salahku. Karena membiarkan petugas kebersihan ini menyelinap masuk dan merusak pernikahan Yan Yan. Tolong jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Usir dia. Dia bahkan bilang, ya ibu angkatmu. Kau yakin tidak mengenalnya? Orang tidak berguna. Kau benar-benar berani membuat ayahku marah. Apa kau percaya aku bisa membuatmu segera keluar dari grup Fu? Aku kenal Bibi Wang. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan berbohong. Kakak, Wang Sheng, apa kamu yakin tidak berbohong? Saya benar-benar tidak berbohong. Petugas kebersihan ini hanya seorang pembohong. Dia sudah tua dan miskin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ibu saya? Sheng Er. Aku membesarkanmu selama 20 The tahun. film was translated and narrated Memberimu by makan, M Media. pakaian, dan pendidikan.
Selama 20 tahun ini, aku menyapu jalanan. Memijat punggung orang. Dalam cuaca beku, aku mengantar makanan, mengangkut semen di lokasi konstruksi. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkan itu, aku akan bergegas mencari uang. Kenapa aku? Itu semua untuk memberimu yang terbaik. Bagaimana aku telah berbuat salah padamu? Kamu memperlakukanku seperti ini. Istriku, maafkan aku. Karena membuatmu menjalani hidup yang begitu sengsara. Wanita tua ini, jangan mengarang cerita di sini untukku. Jangan kira, aku tidak tahu. Kau hanya mengejar kekayaan dan status. Kau sengaja pamer di depanku di sini. Segera enyah dari pandanganku. Jangan pernah berpikir untuk mencoba bergaul denganku. Aku sekarang bagian dari perusahaan 500 terbaik dunia. Menantu keluarga Fu yang masuk dalam 10 besar. Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Untuk menjadi menantu keluarga Fuku, kau tidak pantas. Ayah, pernikahanku dan Yan Yan disetujui secara pribadi olehmu. Mengapa aku tidak pantas? Jangan panggil aku ayah. Kau tidak pantas. Ayah, mengapa kau melakukan ini? Ini semua salahmu. Kau tukang bersih-bersih. Karena menghalangiku menikah dengan keluarga kaya, kau bahkan membuat ayahku marah sampai tidak mengakuiku. Ayah, aku berjanji padamu. Dia sama sekali bukan ibuku. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Baiklah, jika kau bilang tidak mengenalnya, baik. Kalau begitu di depan semua tamu, hancurkan kepalanya untukku. Kalau tidak, kau bisa lupakan menginjakan kaki di grup Fu kami, bahkan setengah langkah pun. Nah, apa kamu benar-benar demi menikah dengan keluarga Fu akan tidak mengakui aku, ibumu? Kamu jelas bilang bahwa saat kamu menikah, kamu akan memberitahuku dulu dan menjadikanku ibu tercantik di dunia. Diam. Jika kau bicara omong kosong lagi, jangan paksa aku. Kenapa Sheng Erku yang penurut menjadi seperti ini? Apa kau akan menghancurkannya atau tidak? Kesabaranku ada batasnya. Aku akan memberimu 3 detik lagi. Jika kau tidak menghancurkannya, maka kita akan berpisah. 3, 2, 1. Wang Xian, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Apa yang harus kau lakukan? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menghancurkannya sekarang untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya denganku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah, apa kamu baik-baik saja? Ayah, aku tidak bermaksud. Aku minta maaf. Kau bahkan ibu angkatmu sendiri tega menyakiti. Wang Xian, kau lebih buruk dari binatang. Dia benar-benar bukan ibu angkatku. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Masih mencoba berdebat? Apa kau pikir aku buta? Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa petugas kebersihan ini tidak lain adalah ibu angkat mempelai pria. Beraninya pemula sepertinya mencoba menipu ketua Lu. Aku tidak menyangka. Kamu bukan cuma pecundang, kamu juga terus-menerus bicara omong kosong. Apakah kamu menganggap Fu Group kami sebagai lelucon? Wang Shen, aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, Wang Suamei ini adalah ibu angkatku. Bagaimana bisa anak ini memperlakukan ibu angkatnya seperti ini? Sikap seperti ini sungguh. Jadi dia benar-benar ibu angkatnya. Sikap ini. Benar-benar. Tapi, dia juga vampir. Sejak kecil, aku tidak hanya harus mencuci pakaian dan memasak untuknya, tapi aku juga harus membawakan air cucian kakinya. Daripada mengatakan, aku adalah putranya. Lebih baik mengatakan, aku adalah pelayannya. Sekarang dia datang untuk mengakuiku. Itu hanya karena dia mengingini kehidupan mewah yang diberikan keluarga Fu kepadaku. Sheng Er, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia juga berkata, dia ingin hidup bergantung pada keluarga Fu demi untung. Dia benar-benar menjual putranya. Bagaimana aku bisa mengakuinya? Bukan begitu. Mama, cepatlah. Aku lapar. Baiklah, baiklah. Makan malam sudah siap. Ini semua makanan kesukaanmu. Ayo. Nah, cepat makan.
Mama, kau batuk parah sekali. Biar aku saja yang mencucinya. Ini bukan pekerjaanmu. Cepatlah pergi belajar. Jangan khawatir. Cepat pergi. Hei, nak. Mama, biaya hidup bulan ini sudah habis. Transfer 500 lagi kepadaku ya. Baiklah, Mama akan mentransfernya padamu sekarang. Nah, Mama sudah mentransfernya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Makan yang enak. Mama punya uang. Selama 20 tahun terakhir, meskipun aku belum memberimu yang terbaik. Tapi, aku sudah merawatmu. Dengan teliti kan? Aku tidak pernah berharap kamu akan membalas budiku dengan apapun. Bagaimana bisa pada akhirnya? Aku bahkan dituduh menjual anakku. Diam. Menjual putranya. Kamu tidak pantas. Kamu, seorang petugas kebersihan. Apakah kamu pikir, hanya karena kamu adalah ibunya Wang Zhang, gadis muda ini harus memanggilmu mama? Biar ku beritahu. Ibuku adalah Dewi Yang bersama ayahku dulu membangun kerajaan keluarga Fu bersama. Kamu, seorang petugas kebersihan, juga bermimpi menjadi ibuku? Apakah kamu pantas? Kurang ajar. Apa kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Ayah. Ayah memukulku? Selama bertahun-tahun, ayah tidak pernah memukulku. Justru karena selama bertahun-tahun ini, aku sudah memanjakanmu sampai busuk, sehingga kau menjadi begitu sombong. Hari ini, aku akan, atas nama ibumu, memberimu pelajaran yang bagus. Ayah, apa yang ayah katakan? Jika ibuku ada di sini, dia pasti akan melindungiku. Kau masih berani menyebut ibumu? Ayah, di depan begitu banyak orang. Tolong jaga kehormatan Yan Yan. Bagaimanapun, dia seorang gadis. Ini semua karena kamu, petugas kebersihan ini, yang membuat ayahku marah. Dan kamu masih menempel di sini, berpura-pura sayang padaku seperti ibu anak. Bukankah itu hanya untuk memeras uang? Baiklah, gadis muda ini, hari ini akan menganggapnya sebagai sedekah kepada pengemis. Ambil beberapa ratus yuan ini, dan segera pergi. Anggap saja tidak sia-sia kamu sudah berada di sini. Berakting setengah hari. Nona kedua. Aku tidak datang untuk memeras uang. Kamu, ibu murahan ini, benar-benar tidak berperasaan, bukan? Kamu pikir uangnya terlalu sedikit ya? Apakah ini cukup sekarang? Sekarang berlutut. Dan ambil satu persatu dengan mulutmu. Uang ini akan kuberikan padamu. Aku bilang, aku tidak datang untuk uang. Sheng Er, Mama bukan orang seperti itu. Kamu tahu itu. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Bantu kau mengatakan apa? Cepat ambil uang ini. Dan segera enyah dari pandanganku. Jangan mempermalukanku lagi. Mengapa kau tiba-tiba datang dan merusak pernikahanku? Aku membencimu. Aku membencimu sampai mati. Cukup. Apakah kamu mendengarku? Ayahku sudah muak denganmu. Jika kamu hanya mengemis, baiklah. Tapi jika kamu ingin mencoba menempel pada koneksi keluarga Fu kami lagi, aku tidak keberatan mencari seseorang untuk mematahkan tangan dan kakimu. Kamu bahkan tidak akan bisa mengemis. Aku tidak datang untuk mencari koneksi. Aku hanya ingin menghadiri pernikahan anakku. Aku ingin melihatnya menikah dengan mata kepalaku sendiri. Melihatnya bahagia. Senang? Apa yang kau punya untuk memberiku kebahagiaan? Apakah itu ora kemiskinanmu? Atau 2 atau 3 ribu yuan yang kau hasilkan setiap bulan? Mengangkut semen di lokasi konstruksi? Mama miskin. Dan tidak punya kemampuan. Tapi dari kecil sampai dewasa, aku memberikan segalanya.
Memberimu yang terbaik yang bisa kulakukan. Aku tidak pernah berpikir kamu akan membenciku karena miskin. Atau tidak mengakui aku sebagai ibumu. Memberikan segalanya? Wang Suemei, punyalah sedikit rasa malu. Anak-anak orang lain diantar jemput dengan mobil mewah sejak kecil, berpakaian merek desainer, bermain iPad. Apa yang kau berikan padaku? Maafkan aku, Sheng Er. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah membuatmu menderita di sisiku. Tapi aku benar-benar tidak percaya. Aku telah berbuat salah padamu. Apa aku membesarkanmu? Dan membesarkanmu dengan salah? Tentu saja. Jika kau tidak menjemputku, maka mungkin keluarga yang lebih kaya akan mengadopsiku. Miskin adalah salahmu. Kau sih miskin. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ibuku. Wang Xian, kupikir awalnya kamu cuma dari keluarga miskin. Tapi aku tidak pernah membayangkan kau akan begitu tercela. Kau benar-benar membuatku meremehkanmu. Tercela, katamu? Yan, benar sekali. Selama tukang bersih-bersih ini ada, aku akan selalu tercela. Ayah, aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan menanganinya sekarang juga. Keluar. Jangan panggil aku ayah. Hanya kau. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapinya. Anak petugas kebersihan masih bermimpi mencapai puncak dalam sekali jalan dan bergabung dengan keluarga terkemuka. Tidak heran ketua Lu begitu marah. Menurutku pernikahan ini batal. Jetty, begini jadinya. Betapa tidak tahu malu. Ya, benar-benar tidak tahu malu. Ayah, aku salah. Tolong yakinlah. Hari ini aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Wang Suemei, kau lihat? Hanya karena aku putramu, aku selalu diperlakukan rendah dan diremehkan oleh orang lain. Memiliki ibu sepertimu benar-benar noda terbesar dalam hidupku. Hari ini, aku akan menandatangani surat pemutusan hubungan denganmu, dan mulai sekarang, memutuskan hubungan ibu anak kita. Surat tidak mengakui. Sheng Er, kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku. Kenapa? Selama bertahun-tahun ini, apa yang kamu inginkan? Apakah ada yang tidak ibu berikan padamu? Bahkan ketika kamu ingin menikahi nona kedua dari keluarga Fu dan mendonorkan kornea, ibu menyetujui semuanya untukmu. Mengapa? Jangan sentuh aku, kau akan merusak setelan haute coutureku. Bisakah kau membayarnya? Maafkan aku, Sheng Er. Ibu hanya punya satu putra, kamu. Satu-satunya keinginan ibu adalah melihatmu mapan dan membangun dirimu. Dan melihatmu bahagia. Kamu suruh ibu mati pun, ibu akan menurut. Wang Xian, apa donasi kornea? Jelaskan padaku dengan jelas. Ini dia, perjanjian donasi kornea. Sheng Er, ketika ibu menandatanganinya, kamu berjanji padaku, kamu akan membiarkan ibu datang ke pernikahanmu. Bagaimana bisa kamu membohongi ibu? JT selama ini dia yang mendonasikan kornea kepadaku. Wang Sang, tidakkah kamu menganggap wanita tua ini kotor? Bagaimana jika dia menularkan penyakit kotor? Bagaimana jika itu tertular padaku? Wang Xian, jadi sukarelawan donasi yang kau sebutkan sebelumnya ternyata adalah ibu angkatmu. Aku minta maaf ayah, Yan membutuhkan transplantasi kornea. Tapi dia memiliki konstitusi sensitif khusus. Harus golongan darah yang cocok. Hanya donor darah RH negatif yang bisa. Aku benar-benar tidak bisa menemukan sumber kornea seperti itu. Dan wanita tua ini, dia kebetulan memenuhi semua kriteria. Jadi Yan harus puas dan menerima donor wanita tua ini. Tapi ayah, jangan khawatir. Aku sudah menyuruh dokter memeriksa. Kornea wanita tua ini masih sangat bersih. Sama sekali tidak ada penyakit kotor atau menular yang bisa menular ke Yan. Wang Xian. Sangat bagus sekali. Kau benar-benar memikirkan segalanya. Ayah, Yan adalah istriku. Kita semua keluarga. Ini semua yang harus kulakukan. Sheng Er, ibu telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Tanpa merasa malu. Diam. Wang Suemei. Yang selalu kau bicarakan hanyalah membesarku selama 20 tahun. 20 tahun ini, bukankah aku hanya menjadi beban bagimu? Hanya karena aku memanggilmu mama selama 20 tahun. Apalagi hanya kornea. Bahkan jika aku menginginkan nyawamu,
Itu pantas. Untuk apa kau berpura-pura hebat di sini? Aku tidak berpura-pura menjadi hebat. Kamu memintaku untuk mendonorkan kornea untuk menantumu. Dan aku setuju. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kamu ingin memutuskan hubungan denganku? Kau tidak mengerti kan? Baiklah, akan kuberitahu. Karena seluruh dirimu, kecuali sepasang kornea itu, sama sekali tidak berharga bagiku. Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan patuh dalam donasi ini. Dan kemudian biarkan aku pergi. Setelah aku menyelesaikan pernikahanku dan menikah dengan keluarga Fu, aku akan menerima puluhan juta mahar, ratusan juta dalam bentuk mobil mewah dan rumah mewah, dan posisi wakil ketua Fu Group. Aku mengerti. Jadi, menjadi putraku. Menghalangi pernikahanmu dengan keluarga kaya. Kamu sudah lama ingin memutuskan hubungan denganku. Hanya untuk membujuk kornea dariku. Dan kamu hanya tidak mengatakannya dengan jelas. Benarkah begitu? Bagus, kalau kau mengerti. Menikah dengan keluarga Fu adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupku untuk mencapai kesuksesan besar. Sekarang cepat tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan ini. Dan kemudian keluar dari hidupku. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Demi menikah dengan keluarga Fu. Kamu sungguh mau putus dariku? Ya, menikah dengan keluarga Fu, aku akan mendapatkan Ferrari dan Phantom, Beverly Hills, dan posisi wakil ketua, dan masa depan yang cemerlang. Dibandingkan dengan semua ini, cinta keibuanmu sama sekali tidak berharga. Aku lebih baik tidak pernah memiliki ibu sepertimu. Wang Xian, apa kau tahu segala sesuatu yang diberikan keluarga Fu kepadamu? Dari usaha siapa kerajaan itu dibangun, apa kau yakin ingin memutuskan hubungan ibu anakmu dengannya? Mulai sekarang, terlepas dari hidup atau mati, kaya atau miskin, tidak akan ada hubungan lagi. Ya ayah, aku tahu si miskin ini dengan sangat baik, sama sekali tidak tahu malu. Semakin lama aku menjadi putranya, semakin jijik aku merasa. Jangan khawatir ayah, aku pasti memutuskan semuanya. Setelah itu, menikah dengan keluarga Fu, aku tidak akan pernah membiarkan Fu Group dibebani dengan kerabat miskin seperti itu. Baiklah. Ingat apa yang kau katakan hari ini, jangan menyesal. Ayah, aku tidak menyesal. Hal yang paling tidak kusesali dalam hidup ini adalah denganmu, wanita tua ini, memutuskan hubungan ibu anak. Baiklah. Karena kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu, maka aku menyetujui permintaanmu. Untuk memutuskan hubungan. Semuanya. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan keluarga Fu. Hari yang hebat. Aku ingin meminta semua orang untuk menyaksikan bersamaku. Aku dan Wang Soemei memutuskan hubungan ibu anak kita dan tidak memiliki hubungan lebih lanjut dalam hidup ini. Kamu wanita tua tidak tahu malu. Kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana jika kamu tidak pergi sekarang? Aku akan menyuruh seseorang mematahkan tanganmu, mematahkan kakimu, dan membuangmu keluar. Berlututlah. Ayah benar-benar, demi seorang orang luar yang membuat keributan di perjamuan pernikahanku, memukulku, dan dia bahkan ingin menjadi ibu mertuaku, dan membuatku memanggilnya mama. Bukankah dia hanya mempermalukan aku yang tumbuh tanpa seorang ibu? Apa salahnya aku mempermalukannya kembali? Aku mengerti. Yan, ayah bermaksud bahwa Fu Group kita selalu menganjurkan kesetaraan untuk semua. Ayah tidak ingin mengkritik keras petugas kebersihan ini secara langsung untuk menghindari memberi orang lain bahan pembicaraan. Tapi ayah, dia hanyalah orang miskin, kelas bawah yang menurunkan gengsi pernikahan. Jadi Yan mengusirnya juga masuk akal dan dapat dibenarkan. Siapa yang kasih kamu keberanian ngomong begitu? Dia orang miskin, kelas bawah, bagaimana denganmu? Ayah, tentu saja aku bukan orang kelas bawah. Namun, orang yang paling dihormati di keluarga kita. Secara alami masihkah? Pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Lu, ketua lu, orang yang paling dihormati di keluarga kita adalah tetap kau. Kau salah lagi. Orang yang paling dihormati di keluarga Fu kita adalah istriku, Fu Jing. Segala sesuatu yang telah diberikan kepadamu hari ini, diperolehnya dari nol melalui kerja kerasnya. Katakan kau benar. Maaf, aku salah. Jika kamu tidak tahu cara bicara, maka jangan bicara. Jika kamu berani tidak sopan kepada ayahku lagi, aku akan memastikan kamu masuk neraka. Xiang Er, kamu baik-baik saja. Pergi sana. Jangan bantu aku berdiri. Ayah,
Ajaranmu, aku mengerti. Aku berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Ayah. Lalu selanjutnya, upacara minum teh untuk orang tua di perjamuan pernikahan. Bisakah kita melewatkannya? Bagaimanapun juga, Yan dan aku masih harus bertukar cincin pernikahan pada waktu yang tepat. Itu harus dilewati. Juga, pernikahanmu dengan Yan juga dibatalkan. Ayah, The film was Apa maksud ayah translated dengan ini? and narrated Maksudku by M adalah- Media. Wang Xian, seseorang yang bahkan tidak mengakui ibu angkatnya, sama sekali tidak punya hak untuk menjadi bagian dari keluarga Fuku. Apa kau meremehkan ibu angkatmu yang dengan susah payah membesarkanmu? Baiklah, maka hari ini, atas nama istriku, Fu Jing, sebagai kepala Fu Group, saya mengumumkan pembatalan jutaan mahar yang diberikan kepadamu. Penarikan kembali ratusan juta nilai, mobil mewah dan rumah mewah yang diberikan kepadamu. Dan penarikan janji posisi wakil ketua grup Fu. Ayah, mengapa ayah melakukan ini padaku? Demi reputasi keluarga Fu, aku sudah dengan Wang Sumei, orang miskin dan rendahan ini, memutuskan hubungan. Aku sepenuh hati mengabdi pada Fu Group. Jadi mengapa ayah masih, karena wanita tua sialan ini, mengambil kembali semua yang ayah berikan padaku? Dasar bodoh buta. Apa kau pikir semua yang diberikan Fu Group kepadamu didapatkan oleh sembarang orang? Tanpa dia, tidak akan ada Fu Group hari ini. Yan, tolong bantu aku memohon pada ayah. Minta dia untuk tidak membatalkan pernikahan. Minta dia untuk tidak mengambil kembali semua yang dia berikan padaku. Kau tahu, aku mencintaimu. Keluar. Ayah. Ayah ingin aku membuang orang ini. Aku bisa mengerti. Tapi bukankah kesuksesan Fu Group hari ini adalah hasil dari ibuku dan ayah bekerja sama dengan petugas kebersihan rendahan ini? Apa hubungannya? Hubungan apa? Hidupmu dan seluruh Fu Group, semuanya berasal dari orang yang kau sebut, pembersih yang disebut-sebut ini. Tanpa dia, tidak akan ada Fu Group. Bahkan hidupku pun diberikan olehnya. Mengapa ayah semakin lama semakin keterlaluan? Aku mengerti. Ayah berarti bahwa kesuksesan Fu Group hari ini disebabkan oleh jutaan pekerja rendahan sepertinya. Yang kerja kerasnya yang memungkinkan. Adapun hidupku. Ayah pasti berbicara tentang donasi Cornell. Wanita tua. Kupikir kamu begitu mampu. Ternyata, itu hanya ayahku yang memberimu pujian yang tidak semestinya. Ayah, apakah ayah mencoba membuatnya rela mendonasikan kornanya kepadaku? Itulah sebabnya ayah sengaja melindunginya. Ayah, jangan khawatir. Wanita tua ini sudah menandatangani perjanjian donasi tanpa pamrih sejak lama. Bahkan jika aku memukulinya sampai mati di sini hari ini, dia tetap harus mengeluarkan kornanya dan memberikannya kepadaku. Itu tidak akan memengaruhi perawatan, ayah. Apa kau bicara seperti manusia? Ayah, kata-kataku mungkin kasar, tapi logikanya masuk akal. Lagi pula, aku adalah pewaris Fu Group. Putri ayah dan ibu. Merupakan kehormatan baginya untuk mendonasikan kornanya kepadaku. Itu semua adalah kehormatannya. Masih saja bicara omong kosong. Lu Jinyan, kau sebaiknya tunjukkan sedikit rasa hormat. Apa kau tahu siapa dia? Ayah memukulku lagi. Jadi pada akhirnya, apakah dia yang keluarga bagi ayah? Atau akukah yang benar-benar keluarganya? Biar ku beritahu. Jangan kira pura-pura kasihan bisa dapat simpati. Kau bisa menegosiasikan persyaratan dengan nona muda ini. Kau sudah menandatangani perjanjian donasi dan membubuhkan sidik jarimu. Jika kau berani menarik kembali perkataanmu, aku akan berani mengirimmu ke penjara. Adapun kau hari ini membuat keributan di pesta pernikahanku, aku akan berani membuatmu membusuk di penjara. Tidak punya sopan santun, berlutut dan minta maaf padanya sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tak anggap kamu putriku. Ayah, apa yang ayah katakan? Ayah, Wang Sumei ini, siapa sebenarnya dia? Semuanya. Meskipun pernikahan hari ini telah dibatalkan, Fu Groupku memiliki kabar baik yang lebih penting untuk diumumkan, yaitu kami akhirnya menemukan putri kami yang hilang selama 20 tahun. Perjamuan pernikahan The putri film was terhormat keluarga Fu. translated Benar-benar and meriah, narrated by bukan? M Media.
Lin Desing. Lin Jun. Kenapa kau di sini? Ketua Lu, apakah kamu memperlakukan kami ayah dan anak sebagai orang luar? Pernikahan akbar putrimu, dan kamu bahkan tidak mengundang kami untuk minum perayaan. Jadi kami tidak punya pilihan selain datang tanpa diundang. Ketika keluarga Fu mengurus urusan, mereka tidak pernah peduli pada kemegahan dan upacara. Mereka hanya mengundang kerabat dan teman dekat. Perusahaan Fu tidak pernah peduli dengan kemewahan. Atau apakah tanpa Fu Jin, mereka tidak mampu lagi bermewah-mewah? Aku benar-benar tidak percaya. Putri terhormat keluarga Fu yang selalu begitu angkur, ternyata menikah dengan putra seorang tukang bersih-bersih. Tidakkah kamu merasa malu? Urusan pribadi keluarga Fu kami. Bukan urusanmu. Pernikahan hari ini sudah dibatalkan. Tuan-tuan, silakan pergi. Ketua Lu, jangan terburu-buru mengusir orang. Tidak mudah bagi perusahaan Fu untuk mengadakan pernikahan. Untuk mengadakan acara gembira. Tempat pernikahan yang begitu indah. Jangan sia-siakan. Bagaimana kalau begini? Besok, ketika aku menjadi ketua perusahaan Fu, aku akan dengan enggan menikahi putrimu. Meskipun matanya hampir buta sekarang, tapi dia masih memiliki daya tarik. Aku akan dengan enggan menerimanya. Bagaimana menurutmu? Apakah itu bagus? Lancang. Hanya kau ingin menjadi ketua Fu Group. Apa kau pantas? Ketua Lu, apa yang kamu katakan tidak benar. Meskipun aku bergabung dengan perusahaan Fu agak terlambat dan belum bertemu Fu Jin yang berumur pendek itu, tapi sekarang aku setidaknya, selain kamu, pemegang saham terbesar perusahaan Fu. Lalu mengapa aku tidak bisa menjadi ketua perusahaan Fu? Sebaiknya aku memberitahumu. Ayahku sudah mengamankan mitra terpenting perusahaan Fu. Dukungan dari ketua muda dari grup Dihao. Selama ayahku menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Dihao, Dewan Direksi pasti akan mendukung ayahku untuk menjadi ketua baru, menggantikanmu. Lin Dexing, jangan tidak tahu berterima kasih begitu. Jika ayahku tidak mempromosikanmu waktu itu, kau masih akan berada di desanya. Hanya seorang gudik desa. Apa kau memberontak sekarang? Dulu ketika Dihao dalam masalah, istriku, Fu Jing, yang turun tangan membantu. Dan barulah dia membantu di Tianning menyelamatkan Dihao. Selama bertahun-tahun ini, di Tianning, kepada istriku dan keluarga Lu. Sangat berterima kasih. Aku tidak percaya dia akan melewati keluarga Lu kami dan menandatangani kontrak dengan keluarga Lin Mu. Di Tianning. Nama itu. Mengapa terdengar begitu akrab? Itu benar. Di Tianning memang sangat berterima kasih kepada Fu Jin. Tapi dia sudah tua sekarang. Dia akan turun tahta kepada putranya, ketua muda Di. Menurutku, keluarga Lumu ingin bangkit kembali. Kecuali wanita yang sudah meninggal itu, Fu Jin, bisa hidup kembali. Apakah itu mungkin? Menurutmu, apakah ini mungkin? Bagaimana kau tahu? Dia tidak akan kembali? Dan bagaimana kau tahu? Keluarga Lu kami tidak bisa bangkit kembali? Apa? Fu Jin kembali. Di mana? Di mana Fu Jin? Dia di sini, dia di sini. Ada apa? Sakit kepala. Di Tianning. Aku sepertinya mengingat nama itu. Apa yang kau ingat? Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. 20 tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatanku. Hanya saja sekarang, setiap kali aku berpikir dengan cermat, kepalaku sakit. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Jika kau tidak bisa mengingat, jangan paksakan dirimu. Baiklah, berhenti berpura-pura. Mungkinkah kamu sebenarnya mengenal Di Tianning? Jika bukan karena kamu memberitahu semua orang bahwa Anda adalah dermawan besar Di Tianning. Fu Jin. Siapa Di Tianning? Bahkan ayahku tidak pernah mendapat kehormatan bertemu dengannya. Apakah dia seseorang yang petugas kebersihan sepertimu bisa kenal? Lancang. Kau pikir kau siapa? Berani bicara padanya seperti itu? Ketua Lu, Anda pasti sangat lapar. Sudah lama menjadi duda. Anda bahkan mau merendahkan diri pada seorang petugas kebersihan. Lin Jun, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Nona Lu. Maran. Lihat. Wajah kecilnya yang marah itu. Sungguh menawan. Bagaimana kalau begini? Setelah Anda menikahi ayahku, Anda juga bisa melayaniku. Diam. Ini adalah pernikahan adikku. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putraku.
Lu Yuanhang, aku memberitahumu. Keluarga Lin kami akan menggantikan keluarga Lu. Dan Fu Group akan berganti nama. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Bawa putra dan putrimu. Dan layani kami ayah dan anak dengan baik. Ketika aku senang, mungkin, aku bahkan mungkin memberimu nafkah. Lin Desing, aku ingin nyawamu. Lo Jinyan. Sebelumnya, Anda mengandalkan prestis Fu Group, dan aku tidak bisa bersaing denganmu, tapi sekarang, keluarga Linku mendapat dukungan dari Dihao Group. Apa yang harus kutakutkan darimu? Ketua Lin. Tuan Muda Lin. Perkataanmu sungguh berlebihan. Meskipun aku tidak mengerti apa-apa. Namun, aku juga jelas mengerti bahwa dalam bisnis, hal terpenting adalah keuntungan. Bahkan jika kemitraanmu dengan grup Dihao, sekuat apapun hubungan kemitraan ini, selama ketua Lu dapat menawarkan solusi yang lebih sempurna, adalah mungkin untuk membalikkan keadaan. Itu mungkin. Ayah, kakak, menurutku, apa yang dia katakan masuk akal. Tepat sekali. Selama kerjasama antara keluarga Lin dan Dihao belum difinalisasi, kita bisa mengandalkan solusi yang lebih baik untuk membalikkan keadaan. Bibi Wan, terima kasih atas pendiingat ME. Lu Yuanhang, Anda berpura-pura sangat mesra di depan semua orang. Jangan bilang, Anda sudah lama terlibat dengan petugas kebersihan ini. Kalian sudah punya hubungan kan? Seorang kesayangan kecil dari kalangan bawah masyarakat, menyemburkan solusi ini dan solusi itu. Mungkinkah posisi ketua Anda diselamatkan oleh solusi seorang petugas kebersihan? Bagaimana kau tahu? Dia tidak memiliki kemampuan itu. Ayah, Lu Yuanhan terlihat sangat percaya diri. Mungkinkah petugas kebersihan ini sebenarnya punya latar belakang? Latar belakang apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya seorang wanita tua tidak berguna. Dia membuat solusi? Itu hanya lelukon. Sheng Er, kamu... Betapa menariknya. Bukankah kau putra si tak berguna ini? Mengapa kau tidak membelanya? Anak macam apa aku baginya? Aku mengakhiri hubungan ibu anak kita. Sudah lama sekali. Benar sekali. Aku hanya tidak tahan dengan tingkah soknya. Hanya orang-orang bodoh dari keluarga LO itu yang akan mempercayainya. Ketua Lin, Tuan Muda Lin, kalian semua, kalian sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Lu Yuanhang, Anda dengar itu? Bahkan putra petugas kebersihan ini memilih menjunjung kebenaran daripada ikatan keluarga. Seleramu dalam memilih wanita sungguh buruk. Seorang wanita dari kalangan bawah masyarakat melawanku di sini. Lumpuhkan anggota tubuhnya untukku. Buang dia keluar. Tunggu sebentar. Ayah, putramu punya ide bagus. Bagaimana kalau membiarkan putranya yang menggemaskan itu melumpuhkannya dengan tangannya sendiri? Itu pasti akan sangat menarik. Kau memang putraku, Lin Desing. Lakukan seperti katamu. Baik. Wang Sheng, bukankah kau bilang, kau dan wanita tua ini sudah memutuskan hubungan ibu anak? Kalau begitu, lumpuhkan dia dengan tanganmu sendiri. Ketika saatnya tiba, aku janji kau bisa menjadi pengikut Lin Jun. Bagaimana? Tuan Muda Lin, tenang saja. Aku sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baiklah, Wang Suemi, kau hancurkan mimpiku menikah dengan grup Fu. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Berhenti, Wang Xian. Sudah kau pikirkan baik-baik. Dengan pukulan ini, itu berarti melawan keluarga Lu kami, dan musuh Fu Group. Wang Sheng, Bibi Wang telah membesarkanmu selama 20 tahun. Jangan membuat kesalahan demi kesalahan. Sheng Er, tolong berhenti. Ayah dan anak keluarga Lin mampu mengkhianati Fu Group. Akankah dia memperlakukanmu dengan baik? Wang Sheng, kau sudah diusir oleh Fu Group. Mengapa kau masih ragu? Bahkan jika langit runtun, keluarga Linku akan mendukungmu. Tuan Muda Lin, kau benar. Tanpa Fujing Fu Group, hanyalah cangkang kosong. Sekarang, hanya keluarga Lin yang memiliki masa depan paling menjanjikan. Selama kau bersekutu dengan keluarga Lin, Fu Groupmu, semua harus tunduk padaku. Tunggu. Siapa bilang Fu Group adalah cangkang kosong? Sebenarnya, dia adalah... Aku tidak peduli siapa dia. Dia menghalangi jalanku. Maka dia pantas mati. Awas. Ketua Lu. Ayah baik-baik saja. Wang Sheng, menurutku kau sudah bosan hidup. Kau bahkan berani memukul ayahku.
Nona kedua, ini bukan salahku. Dia praktis meminta dipukuli. Aku memukulmu. Silakan. Yan. Orang yang memang bisa diajari. Aku pasti harus memberimu hadiah yang bagus. Sheng Er, Lin Jun hanya memanfaatkanmu. Jangan tertipu. Diam, urusanku bukan urusanmu. Sekarang Tuan Muda Lin mendukungku. Lo Jinyan, wanita setengah buta ini. Pergi sejauh mungkin. Wang Sang, kau orang tak berguna. Aku, Nona muda ini, akan memberimu pelajaran yang bagus. Lepaskan aku. Lo Jinyan, dikhianati oleh pelamarmu sendiri. Rasanya tidak enak sama sekali kan? Nona sulung lu, tenanglah. Tunggu sampai besok setelah aku menandatangani kontrak dengan Tuan Muda Di. Seluruh grup Fu akan berganti nama menjadi Lin. Ayahmu dan saudaramu. Keduanya akan menjadi ayah dan anak kami. Bawahan yang kalah, bahkan tidak layak membawakan sepatu kami. Jangan kita tinggal di sini dan membuang waktu dengan orang-orang ini. Nat, ayo kita pergi. Nona kedua, hal terpenting sekarang adalah segera mengirim ketua Lu ke rumah sakit. Masih bisa melindungimu, dermawanku. Jika bukan karena dulu, ketika Anda di atas secangkir teh, Li Tianning, pendiri grup Dihao. membimbing saya keluar dari kebingungan. Grup Dihao saya pasti sudah bangkrut. Sayang sekali. Selama bertahun-tahun, keberadaan Anda tidak diketahui. Dan dunia bisnis penuh dengan orang-orang kecil yang tidak kompeten. Tidak peduli seberapa anak tehnya. Tidak ada lagi yang bisa berbagi denganku. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu terjadi pada grup. Apa? Ini adalah surga yang mencoba menghancurkan keluarga Diku. Kecuali dermawan Fu Jing masih hidup. Kalau tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dermawan, di mana Anda? Tidak. Bagaimana bisa aku membiarkanmu meminta maaf padaku? Tolong Tuan, selamatkan perusahaanku. Ketua Di, bagaimana Anda bisa meminta maaf kepada seorang petugas kebersihan? Tuan apa? Orang ini pasti melakukan trik. Ketua D, tolong jangan percaya padanya. Kau ini apa? Diam. Ketua D, kabar baik. Mengikuti metode yang baru saja Anda berikan, kami berhasil memulihkan dana. Lebih dari setengahnya. Syukurlah, Anda mengantisipasi celah keuangan itu sebelumnya dan campur tangan dengan cepat. Kalau tidak, grup Dihao kami benar-benar akan menyatakan bangkrut malam ini. Bukan aku. Semua ini berkat dia. Sebelumnya, aku buta akan nilai sejatimu. Sekarang, aku sepenuhnya percaya apa yang kau katakan. Tolong berikan bantuan Anda lagi kepada kami untuk membantu grup Dihao kami menyelesaikan krisis jangka panjang kami. Ketua Di, Anda tidak boleh. Anda tidak boleh. Tolong cepat bangun. Karena dana sekarang sudah pulih. Tolong lanjutkan sesuai dengan yang tertulis dalam rencana saya. Langkah 2 dan 3. Hebat sekali. Benar-benar hebat sekali. Dibandingkan rencana keluarga Lin, tidak ada apa-apanya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa buruk keluarga Linku, kami tidak mungkin kalah dari seorang petugas kebersihan. Rencana ini sangat berani. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebuah kejeniusan. Ini benar-benar luar biasa. Satu rencana. Tidak hanya menyelesaikan masalah keuangan grup Dihao, tetapi juga merencanakan tata letak baru untuk korporasi Fukame dan grup Dihao, mencapai win-win sejati. Bidiwan, rencana ini, apakah Anda benar-benar menulisnya? Ya. Kakak, Wang Si Mei ini, siapa latar belakangnya sebenarnya? Wang Suamei ini, dia bisa secara tak terduga memahami perjanjian donasi berbahasa Inggris sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar sosok penting? Jika memang begitu, aku memutuskan ikatan ibu anak dengannya. Bukankah itu berarti aku melewatkan kekayaan dan kemuliaan sejati? Lu Yuan Hang, Ketua Di, mengapa semua orang ini sangat menghargai petugas kebersihan ini? Ayah, mungkinkah petugas kebersihan ini benar-benar memiliki latar belakang? Terima kasih, Nona Wang, karena telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan grup Dihao kami dari krisis.
Saya mengumumkan penghentian kerjasama kami dengan keluarga Lin. Dan secara resmi menandatangani kontrak dengan korporasi Fu. Ini, Di Yuhail, kau menarik kembali perkataanmu. Keterampilan keluarga Linmu lebih rendah. Siapa lagi yang bisa kau salahkan? Bagus sekali, kakak. Wang Sumei, aku tidak menyangka kau benar-benar punya beberapa trik. Nona kedua, Anda terlalu memuji saya. Selamat, Tuan Muda. Nona kedua, dengan kerja sama grup Dihao, status perusahaan Fu tak tergoyahkan. Benar. 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 Mama. Jika Mama memberitahuku lebih awal bahwa Mama begitu cakap, hubungan ibu anak kita tidak perlu menjadi begitu tega. Ketika aku bilang akan memutuskan hubungan sebelumnya, itu hanya lelukon. Aku sudah berjuang begitu keras untuk mencapai posisiku sekarang. Hanya selangkah lagi menjadi ketua. Sama sekali tidak boleh gagal di rintangan terakhir. Kalian semua telah ditipu oleh petugas kebersihan ini. Dia tidak mengusulkan rencana ini. Ini semua. Konspirasi Diet dan Lu Yuanhang. Lain Desi. Apa maksudmu? Rencana macam apa yang mungkin bisa diusulkan oleh seorang petugas kebersihan? Ini semua diatur oleh Lu Yuanhan di balik layar. Bukan hanya rencana ini. Bahkan grup Dihao dihantam modal asing. Masalah ini juga ulah Lu Yuanhan. Ini adalah konspirasi grupku. Lain di sini, jangan membuat tuduhan tak berdasar. Menurut pendapatku, Lu Yuanhan sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan grup Dihao. Dia merencanakan untuk seluruh grup Dihao. Itu sebabnya dia menggunakan berbagai kesulitan dan rencana solusi ini untuk memenangkan kepercayaan ketua Di. Perhitungan yang licik. Pantas saja. Seorang petugas kebersihan bahkan bisa menulis rencana. Kurasa dia hanya penipu. Dasar orang tua bodoh, beraninya kau menipuku. Ketua Di, saya sungguh tidak menipu Anda. Dan kau masih berani berdebat dan membodohi ketua Di. Aku sudah mendengar sesuatu. Fu Jing ini adalah orang yang jujur dan terhormat dalam bisnis. Aku tidak menyangka bahwa grup Fu, demi keuntungan, akan rela menjadi kacung modal asing. Tuan, kabar baik. Masalah keuangan grup sudah diselesaikan oleh seseorang. Selesai? Cepat beritahu aku siapa dia. Menurut Sekretaris Li, yang dekat dengan ketua muda Di, dia adalah seorang petugas kebersihan dari grup Fu. Modus operandi petugas kebersihan ini secara mengejutkan identik dengan dermawan kita saat itu sama. Pasti dermawan kita Fu Jin yang telah kembali. Cepat siapkan mobil untukku. Aku ingin segera meminta audiensi. Aku sudah mendengar sesuatu. Fu Jin ini adalah orang yang jujur dan terhormat dalam bisnis. Aku tidak menyangka bahwa grup Fu, demi keuntungan, akan rela menjadi kacung modal asing. Fu Group kami selalu terbuka dan jujur. Ketua Di, Anda sama sekali tidak boleh percaya. Cerita sepihak keluarga Lin, jangan tertipu olehnya. Cukup. Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku tidak pernah menganggap tinggi grup Fumu sejak awal. Sekarang kau menggunakan metode tercela seperti itu untuk merencanakan dan menjebak grup Dihao kami. Presiden Lin. Mari kita lanjutkan saja kerja sama kita yang semula. Ketua Di, setelah aku menjadi ketua, aku pasti akan membalas kebaikanmu dengan baik. Hei, Tuan muda lu, Nona muda kedua lu, kau lihat, keluarga Lin kami adalah pemenang yang tertawa terakhir. Tepat sekali, Lu Yuanhan hanyalah seorang benalu. Dia telah memonopoli posisi ketua grup selama bertahun-tahun. Dia seharusnya sudah menyerahkan posisi itu sejak lama. Benar-benar tidak tahu malu. Dan di sini aku kira kamu begitu cakap. Lumpur busuk tetaplah lumpur busuk. Tidak akan pernah bisa ditempelkan ke dinding. Tuan terjebak macet. Aku khawatir akan butuh waktu sebelum dia sampai di grup Fu. Dermawan kita telah kembali kali ini dan membantu kita sekali lagi. Namun aku masih belum bisa tiba. Ini benar-benar terlalu lalai dan tidak sopan. Cepat panggil HR. Beritahu dia bahwa ketika dia melihat dermawan kita, dia harus sangat menghormati dan menunjukkan kesopanan penuh. Ketua Di, tolong percayai saya. Proposal itu memang ditulis oleh saya. Tolong jangan salah menuduh grup Fu. Nenek tua, apakah kami memberimu terlalu banyak muka? Hak apa yang kau miliki untuk berbicara? Benar sekali, Wang Suimei, kehadiranmu di sini
hanya mengotori udara. Ketua Di, saya sarankan. Nenek tua itu seharusnya anggota tubuhnya dipatahkan dan dilemparkan ke sungai agar tenggelam. Biarkan dia tahu konsekuensi membuat Anda marah. Apa yang kau katakan sangat benar. Penjaga, patahkan tangan dan kakinya. Lempar dia ke sungai, biar jadi makanan ikan. Ayah, Tunggu, ayah. Bukankah ayah sedang memulihkan diri? Bukankah ayah menyuruhku untuk tidak mengganggu ayah? Apakah ayah punya instruksi hari ini? Tentu saja aku punya. Ini masalah yang sangat penting. Apa kau di grup Fu? Aku memerintahkanmu segera, atas nama keluarga Di, untuk menyiapkan hadiah yang berlimpah dengan standar tertinggi dan memberikannya kepada dermawan besar itu yang membantu kita menyelesaikan krisis. Selanjutnya, aku memerintahkanmu untuk mematuhi setiap perintahnya. Tidak, ayah. Ayah ingin aku mematuhi perintah seorang petugas kebersihan dan bahkan memberinya hadiah. Ayah, petugas kebersihan ini, dia tidak pantas. Krisis grup di Hawaii direncanakan dan diatur oleh Diaz dan Lu Yuanhang. Aku baru saja akan menanganinya dan kemudian menandatangani kontrak dengan keluarga Lin. Kau bajingan, jika kau berani berbicara tidak sopan kepada dermawan kita lagi, hati-hati, atau aku akan mengabaikan hubungan ayah anak kita. Aku memperingatkanmu, mitra grup Bihao hanya bisa grup Fu. Tidak, ayah. Meskipun Fu Jing waktu itu melakukan kebaikan kepada kita, grup Bihao, ayah tidak bisa hanya karena itu membuatku mendukung grup Fu tanpa syaratkan. Ketua muda Di benar, bisnis adalah bisnis. Tidak peduli seberapa jaya grup Fu dulu, mereka sekarang kalah dari keluarga Lin kita. Grup Bihao bekerja sama dengan keluarga Lin kita. Jelas merupakan pilihan yang bijak. Tepat sekali. Untuk mitra seperti grup Fu yang menggunakan cara-cara tidak bermoral dan menemukan petugas kebersihan penipu untuk mengajukan proposal. Aku ingin melihat siapa yang berani bekerja sama dengan mereka. Semuanya, saya bisa bersaksi bahwa petugas kebersihan ini hanyalah penipu karena dia dulunya adalah ibu angkat saya. Dan selama 20 tahun, dia sama sekali tidak berguna. Dia sama sekali tidak bisa menulis proposal apapun. Sekumpulan orang bodoh yang buta. Nah, ayah memberitahumu. Dengan kemampuan dermawan itu, apalagi menulis proposal, bahkan membuat keluarga Di kita runtuh dalam semalam, akan semudah membalikan telapak tangan. Tidak, ayah. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin? Ketua Di, bagaimana kalau begini? Karena Ketua Tua Di memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada petugas kebersihan ini. Tidak baik bagimu untuk menentang orang tua itu. Mengapa kita tidak membiarkan Dior dan ayahku melakukan adu tanding perdagangan saham? Siapapun yang menang berhak bekerja sama dengan grup Bihao. Benar, benar, benar. Ini adalah cara yang paling adil. Kau petugas kebersihan bau. Apa kau berani bertaruh? Baik. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Tapi, jika saya menang, grup Bihao hanya bisa bekerja sama dengan grup Fu. Baiklah. Jika kau kalah, kau tidak hanya akan kehilangan kesempatan ini, tetapi bahkan keluarga Lu dan grup Fumu harus keluar dari Haichan untuk mencari nafkah sendiri. Wang Sumei, kau bukan tandingan Lin Desing. Jangan setuju padanya. Wang Suomei, saya tegaskan di sini hari ini. Jika kamu bisa menang hari ini, saya akan menjadi petugas kebersihan untuk Fu Group secara gratis seumur hidupku. Wang Sumei, Anda harus bertahan. Jangan mempermalukan grup Fu. Tuan muda, Nona muda, tolong percayai saya. Saya punya keyakinan untuk memenangkan kerjasama antara grup Fu dan The Bihao. film was translated and Mendapatkan narrated by kerjasama M. dengan Bihao adalah satu-satunya kesempatan bagi grup Fu kita. Kita tidak punya pilihan lain. Biarkan Bibiwa mencobanya. Baik, kalau begitu aku akan menjelaskan aturan kompetisinya. Pertama, kedua belah pihak akan menyetor 100 juta sebagai modal awal. Setengah jam kemudian, kita akan memeriksa kedua akun keuntungan untuk menentukan pemenang. 100 juta? Tuan muda Lin, saya setuju untuk bertaruh dengan Anda. Tapi saya tidak bisa menyediakan 100 juta modal. Anda bahkan tidak bisa. Menyediakan modal awal sekarang? Grup Fu, mengapa kalian tidak langsung mengakui kekalahan saja? Ayah masih koma. Uang tunai yang kumiliki saat ini hanya 30 juta. Yan, berapa yang bisa kau dapatkan? Paling banyak, aku hanya bisa mengeluarkan 20 juta. Astaga. Grup Fumu yang terhormat bahkan tidak bisa menyediakan 100 juta sebagai modal awam? Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Sekumpulan orang bodoh yang buta. Nah,
Segera transfer 50 juta dari rekening grup Dihao kepada dermawan itu. Jika kau berani membangkang lagi, kau, ketua grup Dihao, tidak akan menjadi ketua lagi. Tidak, ayah. Kenapa, ayah? Ayah. Sekretaris Li, segera lakukan seperti yang ayahku katakan. Wang Suemei, jika kau berani membuatku rugi, aku akan mengambil nyawamu. Terima kasih, Ketua Di. Tolong yakinlah. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda rugi. Bahkan jika modal awal terkumpul. Jadi kenapa? Ini masih seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Tidak apa-apa, ayah. Karena petugas kebersihan ini ingin memukul batu dengan telur dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Maka kita akan memberinya kesempatan ini. Seperti yang diharapkan dari seorang konglomerat bisnis, dia memilih 3 saham properti terkemuka. Benar-benar sebuah kejeniusan. Wang Suemin, giliranmu. Saya akan membeli 3 ini. Wang Suemei, kamu membeli 3 ini. Itu semua saham sampah. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ayahku. Wang Sumei, apa yang kau lakukan? Apa kau sengaja ingin mencelakai grup Fu kita? Nona muda kedua, tolong tenang. Saya akan sekarang menjual ketiga saham ini. Posisi kosong. Orang miskin tetaplah orang miskin. Tidak pernah melihat uang seumur hidup mereka. Ini hanya 1 juta. Dan kamu tidak bisa menahan diri? Presiden Lin sudah untung 30 juta. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan? Wang Sumei, apa kau mengerti? Saham-saham ini masih naik. Kenapa kau menjualnya? Yan, Bibi Wan, pada akhirnya, sedang mencoba membantu kita. Lupakan saja. Grup Fu kami bersedia mengakui kekalahan. Tuan muda pertama, Nona muda kedua. Jangan khawatir. Grup Fu tidak akan kalah. Ketiga saham yang baru saja saya beli, hanya untuk pengujian. Hasilnya sesuai yang saya harapkan. Saham real estate hanyalah kemakmuran palsu, dan secara fundamental kurang memiliki nilai investasi. Oleh karena itu, ketiga saham yang dibeli Lin Desing pasti akan menyentuh batas bawah. Berpura-pura, membual tanpa malu. Wang Sumei, kamu tidak punya banyak kemampuan, tapi nada bicaramu tinggi. Selanjutnya, aku ingin melihat saham bagus apa yang bisa kamu beli. Kenapa kamu tidak? Segera berlutut dan meminta maaf sekarang. 1 juta itu barusan. Aku beri kamu sebagai hadiah, bagaimana? Wang Sumei, saya sarankan kamu menerima tawaran Tuan Muda Li. Baiklah, ini 1 juta. Kamu akan membersihkan toilet sampai kehidupan selanjutnya, dan tetap tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Kau membeli yang ini seharga 50 juta. The film was translated and narrated by M Media. Wang Sumei, kamu benar-benar hanya seorang petugas kebersihan. Bahkan saat berdagang saham, kamu memilih sampah, menghabiskan 50 juta untuk membeli 1 saham ini. Aku sangat menantikan melihat keadaan menyedihkanmu saat kamu kehilangan segalanya nanti. Sudah berakhir. Grup Fu kita benar-benar tamat. Wang Sumei, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa 3 saham yang kubeli akan menyentuh batas bawah? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa artinya dipermalukan. Tambahkan 50 juta lagi, dan taruhan habis pada sahamku. Baik. Presiden Lin sudah untung 40 juta. Sekarang lihat petugas kebersihan ini. Saham sampah yang dia beli terus merosot. Perbedaannya langsung terlihat jelas. Berpura-pura mengerti padahal tidak. Membuang waktuku. Membuang waktu. Aku akan membunuhmu. Ketua Di, tolong tenang. Grup Dihao, 50 juta yang kami pinjamkan. Terlepas dari apakah Bibi Wang rugi atau tidak, Fu Group kami akan membayarmu kembali. Ketua Di, Tuan muda tertua. Setengah jam belum habis. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saham yang kubeli pasti akan mencapai batas harian. Batas atas. Wang Sumei, bisakah kamu berhenti membual? Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan muda Lin, terkadang kesempatan yang bisa dilihat semua orang bukanlah kesempatan. Wang Sumei, apa kau masih berpura-pura? Kakak,
Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya bertindak sembrono seperti ini lagi. Tunggu. Mama, aku tidak bisa lari lagi. Tidak bisa lari lagi. Mama, aku juga tidak bisa lari lagi. Mama, kalau begitu mampukah mereka sampai finish lebih cepat? Tapi orang lain bilang 2 jalur lainnya punya peluang lebih baik untuk jadian pertama. Yang, ibu memberitahumu. Jika itu adalah kesempatan yang diketahui semua orang, maka itu bukanlah kesempatan. Mari kita tunggu dan lihat saja. Pergi, lanjutkan. Yan, tidakkah menurutmu apa yang baru saja dia katakan terdengar sedikit familiar? Benarkah? Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil uang di sakumu itu dan memegangnya erat-erat. Akui saja kekalahan, dan kamu tidak akan kehilangan segalanya. Berakhir tanpa sisa apapun. Sekaranglah saatnya. Wang Sumei, apa kau tidak akan pernah berhenti? Apa kau masih mengeluh bahwa Fu Group kita belum cukup menderita? Apa kau ingin menghancurkan seluruh Fu Group di tanganmu? Nona muda kedua, jangan khawatir. Saham yang kubeli pasti akan mencapai batas harian. Jadi, selagi sekarang, pada titik rendahnya, aku akan menggunakan sisa uangnya untuk membeli semuanya. Menjauh dariku, diberi sedikit kelonggaran. Kau akan bertindak tanpa bataskan. Apa kau ingin Fu Group kita dihancurkan sepenuhnya olehmu? Semuanya, lihat. Saham yang dipilih Ketua Li menyentuh batas harian. Bagus. Sudah berakhir. 3 saham yang dibeli Lin Desing, semuanya menyentuh batas harian. Margin keuntungan mencapai 50%. Ketua Lin, Anda benar-benar luar biasa. Jangankan petugas kebersihan ini, Wang Sumei, bahkan keluarga Lunya, semua orang digabungkan. Tidak bisa dibandingkan dengan satu jarinya pun. 30 menit setelah kompetisi dimulai, masih ada 5 menit tersisa. Tuan muda tertua Lu, keluarga Lin kami pasti telah memenangkan putaran ini. Wang Sumei, lihat. Fu Group kita telah sangat dirugikan olehmu. Masih ada 5 menit lagi. Fu Group tidak akan kalah. Aku berani memprediksi, saham maskapai yang kubeli pasti akan mencapai batas harian. Dan saham minyak mentah serta saham maskapai memiliki sifat lindung nilai. Saham yang dibeli Lin Desing pasti akan mencapai batas bawah harian. Jadi sekarang kita harus menggunakan sisa uangnya untuk membeli saham maskapai ini dengan posisi penuh kita. Grup Lu pasti akan memenangkan putaran The ini. film was translated and narrated by Hentikan. M Media. Apa yang kau beli? Apa sebenarnya yang kau lakukan sekarang? Yan, biarkan dia membeli. Ayah, kamu baik-baik saja sekarang. Ayah, petugas kebersihan ini mewakili grup Fu kita dalam kompetisi perdagangan saham melawan grup Lin mereka. Sudah kalah telak. Bagaimana bisa ayah masih membiarkannya berdagang saham dengan bebas? Jika ini terus berlanjut, grup Fu kita akan tamat. Jangan khawatir. Aku percaya padanya. Dia pasti tidak akan membiarkan Fu Group kalah. Aku kira Ketua Lu sudah tiba. Dan grup Fu akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Aku tidak menyangka petugas kebersihan ini bisa menang dengan mudah. Bagaimana bisa orang ini mempercayai semua yang kamu katakan? Aku rasa hasilnya sudah ditentukan. Presiden Lin, tidak. Ketua Lin, selamat. Ayah, selamat. Atas menjadi ketua grup Fu. Sebagai putramu, memiliki ayah sepertimu benar-benar membuatku bangga. Ketua Lin, Tuan Muda Lin, terima kasih telah mengizinkan saya masuk dunia para penguasa sejati. Dan dalam hidupku, satu-satunya hal yang paling tidak aku sesali adalah memutuskan hubungan dengan Wang Sumei, memutuskan hubungan ibu anak kita, dan bergabung dengan keluarga Lin. Ayah, kenapa ayah percaya pada petugas kebersihan ini begitu banyak? Karena dia adalah... Ini, apa yang terjadi? Saham petugas kebersihan ini melonjak tinggi, tren ini. Mungkinkah? Menyentuh batas harian. Saham Presiden Lin jatuh dengan cepat, sepertinya akan menyentuh batas bawah harian. Ini, apa yang terjadi? Sedikit lagi. Hanya beberapa detik lagi sudah cukup. Ini, menyentuh batas bawah harian. Ayah, Bagus sekali, Kak. Bibi Wang, kau cukup mengesankan. tidak benar.
Pasti ada yang memanipulasinya di balik layar. Aku menolak menerima ini. Fakta ada di depan matamu. Kau harus menerimanya suka atau tidak. Karena ini adalah kekuatan Dewa Saham, Fu Jing. Ketua Lu. Kau bilang, siapa aku? Ayah. Ayah bilang petugas kebersihan ini adalah ibuku. Ternyata begitu. Pembersih ini adalah legenda. Fu Jin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi yang legendaris? Dewi bisnis, Fu Jin. Aku tidak percaya. Pantas saja ayahku sangat mempercayai Mo. Jadi kamu, pembersih ini, adalah dermawan grup di Hao kami, Fu Jin kan? Jadi kenapa kalau dia Fu Jin? Dia tidak ingat apa-apa sekarang. Dia hanya orang biasa. Grup Fu juga akan jatuh ke tanganku. Mama, Mama, Istri. Mama. lihatlah. Ini adalah dewa saham yang kau puja. Hancur dengan satu pukulan. Hanya seorang wanita. Ayahku benar. Jadi kenapa kalau kamu Fu Jin? Dewa saham-saham sudah lama tiada. Hanya keluarga Linku yang bisa memberikan masa depan bagi grup Fu. Benar. Tepat sekali. Fu Group akan berganti nama menjadi Lin cepat atau lambat. Wang Suomei. Bahkan jika kamu adalah Fu Jin. Jadi kenapa? Kamu akan segera menjadi orang miskin. Dalam hidup ini, kamu ditakdirkan menjadi orang biasa. Dan Agu Wang Sheng telah memutuskan untuk memutuskan hubungan ibu anak kita. Itu adalah keputusan paling bijaksana. Diam. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang ibuku seperti itu. Aku ingat sekarang. Istri. Apa yang kau ingat? Aku ingat semuanya. Suamiku. Selama bertahun-tahun ini, kau telah bekerja keras. Yang. Mama, Yan. Ibu merindukanmu. Mama. Ini bagus sekali. Keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Mama, kau akhirnya kembali. The film Bagaimana was ini mungkin? translated and narrated Wang by Suomei M. sudah ingat Media. lagi. Selama 20 tahun terakhir, dia telah melupakan segalanya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba pada saat ini mendapatkan kembali ingatannya? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersiaplah. Kontrak grup di Hao kami akan ditandatangani dengan grup Fu sebagai gantinya. Baiklah, tunggu. Kalian keluarga Di ingin membatalkan kontrak dan menandatangani kontrak dengan grup Fu? Apa kalian sudah meminta pendapat keluarga Lin kami? Kalian telah berulang kali melanggar kontrak. Apa kalian menganggapku Lin seperti orang bodoh? Lin Desing. Kau harus menerima kerugianmu. Apakah kau masih mencoba mengingkari? Membatalkan janji? Karena kalian tidak akan memberiku, lihat, jalan keluar. Maka jangan berharap kalian juga akan mudah. Penjaga. Berhenti. Lain Desi. Kau mencari mati. Dermawan. Benar-benarkah AMO? Ini luar biasa. Ini adalah perjanjian kerjasama dari grup di Hao saya. Mohon diterima, Dermawan. Selain itu, putra saya sebelum ini gagal mengenali keagungan Anda dan sangat menyinggung Anda. Sebagai hukuman, saya sudah mencopot dia dari jabatannya sebagai ketua grup di Hao. Mulai sekarang, nasibnya sepenuhnya terserah Anda. Sepenuhnya terserah Dermawan untuk memutuskan. Ketua Di, kau sudah menghukumnya. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Terima kasih, Dermawan. Adapun ayah dan anak Lin. Ayah, keluarga Lin benar-benar hancur. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Muda Lin? Apa yang harus kita lakukan? Tapi Anda berjanji padaku bahwa keluarga Lin akan selalu melindungiku dan bahwa Anda akan membuatku makmur dan lebih unggul dari yang lain. Tuan Muda Lin, pergi sana. Kau pria, bukankah kau bersumpah dengan sungguh-sungguh kepadaku bahwa dia hanya orang yang tidak berguna? Jika bukan karena kau pembawa sial. Keluarga Lin kita tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Jika kau berani berteriak lagi di depanku, apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Mama, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Akulah yang gagal mengenali keagunganmu. Akulah yang dibutakan oleh kebodohan. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku mohon padamu.
Tolong pertimbangkan hubungan ibu anak kita. Ikatan selama 20 tahun. Dan beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku pasti akan menghormati dan menghargaimu dengan baik. Sheng Er, aku masih ingat. Kau bilang bahwa hal yang paling tidak kau sesali adalah memutuskan hubungan denganku. Nenek tua ini. Kau juga bilang, jika aku memenangkan kompetisi ini, kau akan pergi ke grup Vo dan menjadi petugas kebersihan gratis seumur hidup. Aku salah. Itu semua omong kosong yang kukatakan. Mama, aku mohon padamu. Jangan putuskan hubungan denganku. Dan jangan sekali-kali menjadikanku tukang bersih-bersih. Mama, dulu kamu sangat menyayangiku. Sekarang setelah kamu kaya, kamu pasti tidak akan menyuruhku melakukan pekerjaan kotor ini kan? Sheng Er, kau sudah dewasa. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau katakan dan apa yang kau lakukan. Besok, pergi ke grup Vo dan jadilah petugas kebersihan, bertobat, dan mulailah yang baru. Adapun ayah dan anak Lin, kau membalas kebaikan dengan permusuhan, mencoba merebut perusahaanku, dan menindas suami serta anak-anakku. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat bagimu di Haicheng. Dan kalian semua, kelompok oportunis ini, yang disebut ketua, mulai hari ini, semua posisi kalian di grup Fu dicabut, dan kalian tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Dermawan bijaksana. Saya percaya bahwa dengan dermawan sebagai kemudi, masa depan grupku pasti akan tak terbatas dan The show makmur. was translated and narrated by M Media.